Desa Martiasari. Oke. Nah, yang belum tahu caranya ngerunning, nah, di sini ada simulation, bukan simulasi, di sini ya, ada simulation continuous gitu ya, di sini. Oke, kayak tanda play. Silakan itu diklik, gitu ya, diklik, klik, gitu ya. Nah, kalau dia tampilannya seperti ini, berarti dia 2 dimensi. Tapi kalau kita klik yang ini, yang 2D, 3D ini kita klik, klik, nah itu tampilannya akan menjadi 3 dimensi. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa yang sama. Yang pertama, yang di sini, nah, oke, ini agak terpecah seperti ini. Nah, itu karena tidak nyambung apa namanya link yang untuk 2/2 UD-nya, yang magenta itu dipisahin gitu. Nanti diperbaiki saja di magentanya saling numpuk. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini udah jalan ya. Dan apa namanya yang merah berarti dia sedang lampu merah, yang hijau dia sedang lampu hijau. Ya, kelihatan sekali kalau dia masih berurutan seperti ini ya. Ya, ini namanya line oriented. Nah, kayak luar negeri banget gitu ya. Nanti kita akan mengubah bentuk driving behavior-nya menjadi driving behavior orang Indonesia, yaitu space oriented, di mana ada ruang, di sana dia akan masuk gitu ya. Oke, ini bentuknya masih rapi sekali seperti itu bak belakang. Oke, berarti ini running-nya sudah jalan. Siapa dari teman-teman atau adik-adik yang running-nya masih belum jalan? Nah, ini ada 2 ya, seperti ini yang harus kita perbaiki nanti. Jadi, ada yang error, silahkan present, nanti kita lihat errornya karena apa. Yang pasti yang error itu adalah Muhammad Nur Saifullah, Dwi Septarian, sama Pangeran Langit. Benar ya? Saya error, Pak. Oke. Ya, oke. Berliannya seperti ini caranya running, apakah bisa? Kalau berliannya bisa dia running. Bisa? Siapa? Oke, bisa. Oke, yuk saya stop. Stopnya di sini. Stop simulation. Oke, stopnya di sini. Stop. Nah, kita lihat punyanya Pangeran Langit itu sama persis. Muhammad Dwi Septarian sama Saifullah itu errornya sama persis, yaitu masalah di signal control. Nah, ini dia. Ini Pangeran Langit punya. Oke, ini kita lihat berapakah panjang linknya. 318 meter. Oke, kemudian kita lihat play-nya. Nah, ada error seperti ini. Ketika kita lihat apakah yang error adalah signal control. Tipenya signal control yang error. Makanya kita bisa lihat di mana? Ya kita lihat di signal control di sini. Di sinyal control keluar seperti ini. Nah, di sini ada 3 sinyal kontrol yang dibuat sama Pangeran Langit. Oke, untuk mengetahuinya kita bisa klik yang di fisik ini, fisik.config. Oke, diklik 2 kali. Oke. Nah, keluar seperti ini, baru edit sinyal kontrol. Oke, silakan bagi teman-teman dilihat apakah pekerjaannya sudah baik, sudah benar apa belum. Yang kedua, kita kemarin di sini adalah membuat namanya adalah simpang 3 dan simpang 4. Betul ya? Ini simpang 4. Kemudian setelah simpang 4, nah, kita klik di sini. Berapa sih ada sinyal grupnya gitu ya. Oke. Ada 1 sinyal grup. Kemudian setelah 1 kita klik di sini, nah ini
Nah, itu apa namanya? Kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi satunya pendekat kiri, atas, kiri, kanan, kiri, gitu ya. Atas, bawah, kanan, kiri. Oke. Misalkan yang ini sinyal grup 1, 2, 3, dan 4. Kemudian default sequence-nya yang kemarin kita sepakati adalah red, green, amber. Nah, ini step ini yang tidak dibuat oleh Pangeran Langit, ya. Red, green, amber-nya diklik. Nah, kemudian ditanyakan apakah seperti ini durasinya. Kalau kemarin itu red call-nya adalah 2, amber-nya 3, jadi di tengahnya adalah 5. Gitu ya. Red call-nya 2, amber-nya 3, yang ini adalah 5. Itu samakan semua seperti ini. Ini berarti red, green, amber, red call-nya 2, ini 3, 5, betul. Oke, red, green, amber, ini 2, 3, dan 5. Ini red, green, amber. Ini 2, 3, dan 5. Oke. Ya, seperti itu. Silakan dulu dibuat. Pangeran Langit bisa ini ya, disimak ya. Nanti Cek, Pak. diperbaiki. Nanti kita lihat apakah bisa menyelesaikan errornya. Pangeran Langit, Muhammad Nur Saifullah, dan Dwi Sekretariat. Oke. Kalau ada yang ketinggalan, di resen aja atau nanti di notis aja, nanti saya ulangi. Oke, kalau sudah nanti diberitahu apakah sudah sampai di posisi keempat ini. Sudah? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, tinggal kita masuk ke sekarang ke intergreen. Oke, masukkan satu intergreennya. Klik add di sini satu. Oke, muncul satu. Nah, habis ini kita klik yang tanda plus di depan intergreen. Oke, muncul subnya seperti ini. Kliklah ini, baru kita edit. Nah, editnya tadi karena duanya amber, duanya red all, tiganya amber, intergreennya adalah 5. 5, semua yang kosong-kosong itu diisi dengan 5. Semua yang kosong-kosong diisi dengan 5.
Oke. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya baru ke sinyal program ini. Sinyal program ini, inilah bentuk durasi apilnya. Klik plus di sini, and satu sinyal program, klik plus di depannya ini. Oke, nah keluar subnya, kliklah subnya. Nah, oke, keluar seperti ini. Isinya berapa, Pak? Isinya tentukan sesuai dengan survei apil kita di lapangan. Nah, berhubung kita mempunyai data signal kontrol yang kemarin, bukalah file signal kontrol yang sudah saya bagikan. Oke, nah yang ini ya, berarti ini simpang 4-nya, dan ini simpang 3-nya, ini simpang 4-nya. Lihat tandanya ya. Oke, lihat tandanya, ini simpang 4-nya, ini simpang 3-nya. Nah, kalau di simpang 4-nya, kita melihat bahwa cycle time-nya adalah 170. 170 ini terdiri dari green time-nya sebanyak 150, ini ditambahkan semua dapat 150, dan intergreen-nya sebanyak 20, yaitu ini ditambahkan. Jadi 150 ditambah 20 adalah 170. Nah, inilah namanya cycle time. Oke, kita kembali lagi ke vSim. Oke, seperti ini. Oke, vSim. Oke. Ya, sorry. Ya, ini. Oke, kemudian intergreen-nya kasih yang tadi, intergreen metrik yang kita buat. Kemudian cycle time-nya adalah 170 sesuai dengan data kita. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Ini 0 sampai 2 itu adalah red all, berarti semuanya red all. Berarti setelah 2, kita di grup yang pertama ini, kita lihat di apa namanya, di Excel-nya, kita lihat bahwa yang dari ini dulu ya, yang pendekat 2 ini dulu dapat stick 1 sebanyak 35. Kemudian stick 2-nya dari atas ini, yang ini sebanyak 40. Yang stick 3-nya yang ini sebanyak 30, stick 4-nya ini 45 green time-nya. Oke, 35, 40, 30, 45. Kita masukkan ke dalam vSim. Yang ini dulu ya, stick 1, yang pendekat 2. Oke. Nah, yang ini tadi adalah 35. Berarti dari detik 2 ditambah 35 detik berarti 37 detik. Itu hitungannya ya. 37 detik. Terus ini embernya 3, berarti 3 tambah 2 kan 5. Nah, berarti di sini apa namanya? 37 ditambah 5 itu adalah 42. Oke. 42 berapa jumlah green time yang di signal yang kedua? Yaitu 40. 42 ditambah 40 adalah 82. Nah, seperti itu. Di stick 3 green time-nya 30. Jadi 82 ditambah dulu intergreen-nya sebanyak 5, 82 ditambah 5 adalah 87. Oke. 87 ditambah green time-nya 30 berarti 117. Oke. Seperti itu. Terus lagi 117 ditambah 5
berarti 122. Nah, 122 itu terakhir green time-nya adalah 45 menjadi 167 pas. Seperti itu ya. Jadi begini caranya untuk membuat sinyal program appeal. Saya perlu ulangi. Apakah sudah mengerti? Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti tinggal oke. Nah, kalau oke, ini yang diklik ya. Jangan yang ini, jangan. Tapi yang ini. Save data and go back to vSim. Klik ini. Sudah, baru oke. Nah, sekarang baru kita masukkan ke dalam vSim-nya. Yang pertama, ini pendekat satu dulu. Ini, klik 2 kali di sini. Karena udah ada ya, kalau sebelumnya tidak ada ya, ini ada di signal head. Signal head, klik kanan, add new signal head, klik dapatnya ini. Kemudian klik 2 kali, nah, dia di grup sinyal 1 ini. Oke. Nah, ini sama. Oke, sekarang yang di sini grup sinyal 2. Oke. Ya, betul. Nah, ini betul. Ini yang 3-nya di sini. Kita cek apakah betul. Betul. Dan ini juga betul. Oke, sekarang lagi satu kita cek yang bawah. Ini adalah stick 4. Oke, betul. Ini stick 4. Oke. Sekarang kita akan beralih pada yang simpang 3. Oke. Simpang 3 yang ini berarti. Klik 2 kali yang fisik config-nya. Klik 2 kali. Keluar seperti ini, baru edit signal control. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ternyata belum ada. Oke, sinyal programnya ada 1, 2, 3, gitu ya. Ada 3 stick. Dapatnya tahu dari mana Pak, gitu ya? Dari sini. Oke, dari sini. Dari sini. Stick 1. Oke, yang sini jalan, ke sininya jalan. Stick 1. Stick 1-nya jalan, stick 2-nya jalan. Ada 4 stick ya berarti ya. Ada 4 di sini. 1 nih jalan, yang ininya jalan. Stick 2-nya ini aja jalan. Yang ketiga ini jalan dan ini yang ke sini dan yang ke kanan. Yang keempat, yang ke kiri dan yang lurus, ya. Seperti itu ya. Yang pertama ini aja jalan. Oke, dari 6 itu aja jalan. Stick 2 yang dari 4 ini aja jalan. Stick 3 yang lurus dan yang ke kanan. Oke, stick 4-nya yang ke kiri dan yang lurus. Ya, ini ya. Yang ini. Oke, kita akan lihat settingan di vSim seperti apa. Oke, yuk kita lihat. Ada 4 di sini. Oke, ada 4 sinyal. Yang pertama semuanya ini kan dulu di setting yang sama. Red, green, amber. Oke. Red, green, amber. Oke, sudah. Kemudian yang intergreen. Oke, sama yang seperti tadi. Karena green ininya ada 5. Oke. Intergreennya ada 5, jadi semua data yang kosong diketik 5. Oke,
kemudian baru sinyal programnya. Nah, karena sinyal programnya cukup satu saja, namun di dalamnya baru kita akan setting. Oke, seperti ini, intergreen-nya pakai yang ini, cycle time-nya adalah ini. Ya, berarti 100. Ya, 100. Jadi, yang sebentar. Oh, yang stick satunya itu tidak dihitung. Oke, stick satunya tidak dihitung. Jadi stick 2, 3, dan 4. Ini pertama, keduanya ini dan lurus. Apa namanya? Ketiganya di lurus dan belok kanan. Terus yang ke sini. Oke, sebentar. Oke, stick 1 harusnya di sini. Stick 2-nya di sini. Ya. Oke, stick 2-nya di sini. Oke, stick 2-nya di sini. Stick 3 di sini. Stick 1, stick 2, stick 3. Oke, yuk. Stick 1, stick 2, stick 3. Stick 1-nya di sini, stick 2-nya di sini, stick 3-nya di pendekat nomor 6. Oke, ada 100 cycle time. Oke, karena ini ada 3, kita delete 1. Sorry. Kita delete 1, terus intergreen-nya akan menyesuaikan, terus signal programnya juga akan menyesuaikan. Oke, ini ada 100. Oke, kemudian dari 100-nya itu, stick 2-nya, yang ini adalah 40 green time. Oke, 2 ditambah 40 adalah 42. Oke, kemudian dari 42 ditambah 5, karena intergreen-nya 5, jadi 47. Oke. Kemudian green time yang kedua adalah 25. 47 ditambah 25 adalah 72. Oke. 72 ditambah 5 adalah 77. Kemudian green time terakhir adalah 20. 77 ditambah 20, 97. Pas. Oke, seperti itu baru kita save di sini. Oke, baru oke. Nah, baru kita setting. Yang ini kita setting. Nah, 21 di sini. Oke, ini 21. Betul. Kemudian di sininya 22. Oke. Betul. Yang ini 23. Oke. Ini 23. Oke. Kalau sudah, kita simpan, kita lihat apakah bisa running. Oke, kitanya signal control group definition is different source of external. Yang 3 ini tidak diikutkan. Oke, kita lihat. Ya, betul, bisa jalan. Kita lihat apakah mau berjalan sesuai dengan settingan kita. Oke, seperti itu. Oke, ini fungsinya, yang ini bisa menggerak-gerakkan 3 dimensinya. Oke, terus yang ini fungsinya untuk bisa menggeser ya. Seperti itu. Langit Dwi Septiarian sama Nur Saifullah, silakan bisa diubah dan sesuai dengan ininya, apa namanya, settingan yang tadi. Oke. Muhammad
Oke, silakan kalau mau share screen. Oke, Pangeran Langit gimana? Siapa? Izin Pak. Ya, Untuk share screen Pak. silakan. Mohon izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Siapa? Yuk. Izin Pak. Iya, Ya. mohon izin Pak. Error yang saya maksudkan tadi ada di setelah pelaksanaan running Pak. Oke, yuk Ini terus. Pak. Ketika Coba, yuk. melaksanakan running, Hmm. tidak ada ini Pak, peringatan error Pak. Ini Pak. Oh, yang ini kuning saja itu dibuatkan LDOR ya? Coba ya Pak. Sip. Oke, good. Oke, sudah baik. Tadi waktu saya running pekerjaannya Pangeran Langit tadi ada error. Ini baru apa yang diupload yang masih error apa yang ini sudah diperbaiki? Siapa? Izin Pak. File yang saya buka dengan yang saya kirim satu file yang sama Pak. Izin Pak. Oh gitu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Di saya tadi errornya seperti itu. Oh iya, pantas. Kalau besok mengirimkan mengirimkan filenya, sertakan juga fisiknya. Kan ada di visim. Ketika coba buka visimnya, tempat kita untuk tempat kita untuk menyimpan file visim, di sana ada fisiknya, file untuk nyimpen apilnya itu, settingan apil. Ada? Lihat? Nah, itu juga dikirimkan. Mana ya? Oke, ini dia. Dia masuk ke. Oke, seperti itu. Mungkin tidak terikut dalam settingannya Pangeran Langit waktu dikirim ke Classroom. Jadi tidak terbaca oleh visim saya. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan pertemuannya. Yang menjadi settingan kita selanjutnya adalah driving behavior. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa ketika kita merunning, hasilnya adalah kendaraan bergerak sesuai dengan settingan default, yaitu speed lane oriented. Nah, ya, dia satu lajur gini ya. Oke, kemudian yang kedua, saya sudah mengirimkan file di Classroom. Apakah sudah di-download? Sudah dibuka? Siap, sudah Pak. Oke, di dalam file yang saya kirimkan tersebut ada satu jurnal. Oke, ada satu jurnal dari sebentar. Oke, saya buka jurnalnya. Share screen. Nah ini. Oke, saya buka jurnalnya. Itu jurnal dari Nurjanah Haryati Putri dari UGM. Ya. Nah, dia membahas mikrosimulasi mixed traffic pada simpang bersinyal dengan perangkat lunak visim. Kemudian pada saat dia melakukan validasi, ada beberapa komponen yang dia lakukan penyesuaian. Antara lain, yang pertama adalah desired position at free flow. Nah, berarti di sana posisinya
dia bisa ada di tengah, ada di pinggir, ada di kanan gitu ya. Nah, sebelumnya itu adalah middle of lane di tengah-tengah, jadi sesudahnya di mana saja gitu ya. Kita ubah di mana saja. Yang kedua adalah overtake on the same lane. Apakah dia akan melakukan overtaking atau menyalip di kiri dan kanan kendaraan. Awalnya off, sesudahnya kita aktifkan. Jadi dia akan menyalip di kiri dan di kanan. Nah, ini tuh ada di mana sih Pak? Gitu ya. Ini tuh ada di driving behavior. Silakan buka dulu jurnalnya ini, nanti buat kalian lakukan penyesuaian. Kita anggap jurnal ini sebagai patokannya untuk menyeting driving behavior yang ada di Indonesia. Ya, tapi setiap daerah mempunyai karakteristik berbeda-beda. Contohnya ini, distance standing. Distance standing artinya ketika dia lampu merah, gitu ya. Ketika di lampu merah, berapakah jarak dari kendaraan kita dengan kendaraan di depannya? Awalnya 1, ternyata setelah dikalibrasi ternyata 20 cm di depannya. Jadi mepet banget. Kemudian distance driving gitu ya adalah ketika kita melakukan pengemudian kendaraan, berapa jarak dengan di samping kanan kita atau samping kiri kita. Ternyata awalnya 1 meter menjadi 0,4, jadi 40 cm. Seperti itu. Kemudian average standstill distance, average part of safety distance ini berkaitan dengan berapa sih jarak antara kita ketika bersamaan dalam mengendarai kendaraan berurutan, gitu ya, seperti itu. Oke, yang ini kita lakukan pengubahan sehingga ini yang nanti akan kita lakukan settingannya. Oke, hasil settingan akhirnya ini. Oke. Nah, oke. Ya. Settingan akhirnya adalah yang pertama ini, kemudian ini yang average standstill distance ini itu pakai yang terakhir saja. Gitu ya. Yang ini 0,55 sama 0,6. Oke. Kita lakukan pengubahannya di visit. Oke, adanya di mana? Adanya di sini. Oke, buka traffic. Oke, buka base data. Oke, base data. Kemudian pilih driving behavior. Nah, oke, sudah. Kedua, langkah selanjutnya adalah tambahkan 1 buah driving behavior, perilaku pengemudi, yang nanti akan kita terus setting. Oke, ini ya. Oke, kemudian kita beri nama metro. Ya, metropolitan. Oke, ini silakan mau ganti nama apa silahkan. Oke, udah. Yang kedua, yang mana saja menjadi acuan dalam melakukan perubahan ini. Itu ada namanya Wiedemann 74, ada Wiedemann 99. Gitu ya. Wiedemann 74 itu berkaitan dengan lalu lintas di perkotaan. Sedangkan Wiedemann 99 ini berkaitan dengan perilaku tuntutan kendaraan, following kendaraan di jalur luar kota. Jadi kalau kita membuat penyetaraan di luar kota pakai Wiedemann 99. Tapi kalau kita pakai dalam kota atau di perkotaan kita menggunakan Wiedemann 74. Oke, rumus ini silahkan bisa dicari di literasi, namanya Profesor Wiedemann, gitu ya. 74 ini tahun dia mengeluarkan rumusnya ini, 74 dan 99. Oke, kita lihat yang tadi di Hugo sama Nurjana, desire position at free flow.
desired position at free flow-nya itu ada di mana sih, gitu ya. Oke, ada. Oke, sebentar. Nah, oke, desired position at free flow adanya di lateral. Klik di lateralnya. Kemudian cari desired position at free flow. Case berubah dari middle of lane jadi any. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi PDF-nya. Overtake the same lane on left, on the right, gitu ya. Awalnya off menjadi on. Di manakah itu? Di sini. Overtake on the same lane. Overtake-nya off, kita on kan pakai checklist. Overtake right-nya di checklist. Oke. Kemudian langkah ketiga kita lihat lagi distance standingnya 0 km per hour-nya awalnya 1 menjadi 0,2. Distance standing awalnya 1 kita ubah menjadi 0,2. Oke, distance driving-nya jarak pada saat berkendaranya pada saat 50 km per jam awalnya 1, sesudahnya 0,4. Ininya pakai 0,4. Oke. Sudah, kita lihat lagi. Dia men-setting apa? Average standstill distance, gitu ya. Kita pakai yang 0,55. Average standstill distance adanya di mana? Adanya di average standstill distance, gitu ya. Awalnya 2, gitu ya. Awalnya 2, kita rubah menjadi 0,6. Oke, 0,6. Kemudian additive part of safety distance awalnya 2, kita rubah menjadi 0,6. 0,6. Terakhir, multiply part of safety distance itu awalnya 3, kita rubah menjadi 1. Oke. Pakai ini ya, yang ini ya. Oke. Multiplicative part of safety distance awalnya 3, kita rubah menjadi 1. Dan sudah. Nah, seperti itu kita cek dari awal. Ini saya jelasin satu-satu. Look ahead distance, gitu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah perilaku kendaraan, orang akan melihat di depannya itu sebelum menyalip apakah sejauh 250 meterkah, gitu ya. Atau lebih rendah, gitu ya. Misalkan nggak sampai 250 meter, paling 100 meter aja udah nyalip ya Pak, ya udah ganti jadi 100. Gitu. Oke. Sama look back distance, kalau dia melihat ke belakang itu sejauhnya 150, biarin aja. Oke, ini behavior during recovery from speed breakdown. Jadi perilaku kendaraan akan membuat sebuah kecepatan lagi. Sehabis kecepatan itu diturunkan, itu akselerasi, speednya, safety distance-nya seperti ini. Kalau ada perubahan silakan, kalau nggak biarin aja, nggak apa-apa. Oke, car following sudah, launching-nya free lane ya sudah, gitu ya. Nah, ada waiting time before diffusion. Ini artinya suatu ketika di pemodelan kita terjadi stuck atau model kita itu kena macet. Nah, ketika dia kena macet dan nggak bisa kemana-mana, mobil yang kena macet di sana, misalkan satu mobil paling depan yang biasanya berhubungan dengan
link di konektor, berhubungan dengan konektor. Ketika dia nyampe di konektornya, dia kena macet selama 60 detik dipantau. Ketika lewat 60 detik, mobil yang di konektor itu akan menghilang. Nah, jadi itu. Ini artinya 60 detik itu biar pemodelan kita tetap jalan. Tapi kalau saya mau Pak terus-terusan, sudah diganti saja dengan waktu yang lebih lama. Silakan, gitu ya. Oke, seperti itu. Lateral itu ya sudah kita di sinyal kontrol. Sudah. Oke, seperti itu saja. Kalau sudah kita oke, kemudian simpan. Nah, kita coba running. Adakah perubahannya? Kita lihat. Nah, sudah mulai. Oh ya, ini kenapa sih Pak belum berubah? Nah, karena link kita masih pakai urban ini. Nah, oke, link kita itu masih pakai urban. Kita membuat link pertama masih menggunakan urban. Kita rubah menjadi metropolitan. Stop. Caranya masuk ke link, silakan masuk ke link. Kemudian dari link tersebut kita show list. Oke. Nah, ini kan link behavior type-nya kita semua urban. Oke, sampai akhir itu kita urban. Oke, caranya klik yang paling atas. Oke. Nah, kemudian klik yang paling bawah. Tapi tekan shift pada keyboard. Shift. Nah, kalau sudah tetap pakai shift gitu ya. Tekan shift-nya, klik yang ini. Pilihlah dia. Oh ya, ininya belum ada, sorry. Masuk ke sini, add this data. Link behavior type-nya belum masuk. Ya. Oke, saya ulangi. Masuk ke base data link behavior type. Oke. Oke, sudah. Base data link behavior type. Kemudian kita daftarkan di sini link metropolitan kita. Klik add, kemudian tambahkan metropolitan. Nah, di sini driving behavior-nya kita rubah menjadi metropolitan. Saya ulangi, base data, kemudian link behavior type, klik, keluar seperti ini, tekanlah add, oke. Setelah add, muncul sebuah tambahan lagi baris, ketik metropolitan, dan metropolitan ini masukkan link yang sudah kita buat. Kalau sudah, masuk lagi ke link ini, show list, nah yang ini, dan ubahlah bentuk yang ini urban menjadi metropolitan. Klik yang atas, kemudian tekan shift, tekan yang bawah, tekan shift terus, klik yang ini, pilihlah metropolitan. Sudah. Oke, silakan dicoba. Kalau memang ada yang punya kendala, saya diacungkan tangannya, nanti kita ulangi kembali. Oke. Kalau sudah selesai, kita save, kemudian baru kita play. Apakah ada perubahan kah? Ya, sudah ada perubahan ya. Dia tidak lagi di tengah, dia udah kemana-mana mengikuti. Nah, itu tadi ada beberapa kendaraan yang akan nyelonong-nyelonong seperti ini. Oke.
Oke. Oke, kita lihat sudah mulai ada perubahan. Oke, di sini sudah mulai ada perubahan. Nah, seperti ini bentuknya akan jadinya. Notepad-nya seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Mohon izin, Mbak. Ya. Ya, tadi sempat tertinggal, Pak. Yang waktu mengisi yang mana, Dek? driving behavior, Pak. Driving behavior-nya. Oke. Mohon izin melihat kembali, Pak. Oke, ya. Yang ini sudah di-download, Dek? Ya. Jurnal yang sudah saya berikan, apakah sudah di-download, Dek? Ya sudah, Pak. Oke, ini nanti pakai patokan kita ya, karena jurnal itu dianggap sudah melewati beberapa review sehingga layak menjadi acuan akademis gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita lakukan perubahan driving behavior, base data, kemudian driving behavior. Oke, sudah. Kemudian tambahkan satu driving behavior. Jangan yang ini diedit ya. Jangan sekali-sekali ngedit ini karena kita bisa sebenarnya mengcopy settingan dari defaultnya vSIM bawa ke modelan kita. Nah itu kadang-kadang savingan vSIM itu masih mengandung yang seperti ini. Jadi alangkah baiknya kalau kita menambahkan satu, ya, add satu untuk kita setting sesuai dengan kajian di lapangan kita, gitu ya. Ini add, masuk ke sini dan beri nama Metropolitan. Sudah. Nah, kemudian setelah itu kita akan lakukan edit. Oke. Caranya klik 2 kali di sini, oke. 2 kali sini. Nah, muncul seperti ini. Oke. Nah, baru kita lakukan setting sesuai dengan jurnal yang sudah saya berikan. Ada beberapa settingannya. Yang pertama adalah desired position at the free flow, gitu ya. Itu artinya adalah jumlah ketika kita ada di mengendarai secara bebas, posisi kendaraan kita ada di mana, gitu ya. Adanya di lane change, di lateral, desired position at the free flow, awalnya middle of lane, awalnya di tengah-tengah seperti yang kita saksikan di awal, kemudian kita rubah menjadi any. Jadi dia bisa kemana saja. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kemudian ada lihat lagi di jurnalnya overtake the same lane on left and then on right, gitu ya. Adanya di mana di sini? Overtake on the same lane. Awalnya tidak di checklist lah di sini dan di sini. Overtake the left, overtake right. Kemudian lihat lagi di jurnalnya. Ada distance standing at 0 km. Artinya pada saat kendaraan itu berhenti, gitu ya. Kendaraan itu berhenti, berapa jarak kita pada saat berhenti dengan kendaraan lain? Awalnya, gitu ya, defaultnya vSIM itu 1 meter, gitu ya. 1 meter. Jadi ketika lihat di lapangan ternyata lebih mepet, dikalkulasikan sekitar 20 cm. Nah, kita tulis di sini 0,2. Nah, terus ditanya lagi, bagaimana cara kita dengan pengendara lain selama berkendara?
awalnya 1 meter, tapi setelah divalidasi dan dikalibrasi itu adalah 40 cm. Jadi di sini tulis 0,4. Oke, kemudian dilihat lagi di jurnal ada namanya average standstill distance. Nah, average standstill distance ada di car following model. Nah, car following model, pemodelan pembuntutan kendaraan itu dicetuskan oleh Profesor Wiedemann. Di tahun 74 dan di tahun 79 beliau mengeluarkan jurnal tentang pembuntutan kendaraan. Di tahun 74 ini pembuntutan kendaraan pada pemodelan dalam kota. Sedangkan pada tahun 99 kita kenal dengan Wiedemann 99, yaitu pembuntutan kendaraan pada saat jalur di luar kota. Gitu ya. Jadi kita pakai yang dalam kota. Nah, di dalam model parameter ini ada namanya average standstill distance, yaitu ketika kita melakukan pembuntutan kendaraan, ya, berapa jarak kendaraan di depan kita, itu 60. Yang tadi, yang lateral ini di samping kita. Nah, di samping kita sedang berada di dalam lampu merah itu berhenti, itu 20 cm, ketika sedang berkendara itu 40 cm. Sedangkan yang car following ini, berapa rata-rata kendaraan kita pada saat di depan kita, following di depan kita itu 60 cm. Additive part of safety distance, ini bukan merupakan sebuah kesatuan, tapi dia part untuk menjaga jarak aman, gitu ya. Nah, ini pengalinya dengan ada hubungannya dengan part of safety distance seperti itu. Oke, itu sesuaikan dengan yang ada di jurnal. Seperti itu. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita lihat di depannya ini look ahead distance, gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan ketika kita melihat di depan mau menyalip, berapa sih jarak kita di depan, baru kita melihat memutuskan untuk menyalip 100 atau awalnya sih 250, kalau mau ditetapkan di sini tidak apa-apa. Nah, Pak, apakah ini itu bisa kita rubah sesuai dengan hati kita? Belum tentu, gitu ya. Caranya adalah melalui namanya validasi dan kalibrasi. Mengubah ini namanya kalibrasi, menyamakan atau melihat toleransi apakah output dari vision kita sama dengan output yang kita dapatkan pada saat survei, itu namanya validasi. Ketika tidak sama, berarti ada hal yang harus kita rubah. Misalkan apa yang kita rubah, yang inilah terus dirubah sama Nurjanah, gitu ya, sehingga memperoleh nilai validasi yang menyerupai hasil survei kendaraan di lapangan. Jadi ya ini, terus ini yang dirubah, lateralnya dirubah yang tadi, gitu ya, sehingga nanti bisa dapat ini ya. Nah, kemudian tadi ada berapa sih orang-orang itu mau menuruti, berapa sih orang itu tidak mau menuruti. Nah, ternyata di daerah negara berkembang itu tidak semuanya ikut mau sesuai dengan arahan apil, gitu ya. Ada yang melanggar. Nah, ini di sini probability factor, gitu ya. Seperti itu. Pada saat dia lampu kuning, apakah dia satu putusan atau continuous check, seperti itu. Ini ya dimainkan di sini. Apakah pada saat red atau amber signal sama seperti green, atau stop sama dengan red. Nah, seperti itu. Oke, silakan ini yang dirubah-rubah untuk melihat bahwa nilai dari visim nanti, gitu ya, itu harus minimal sesuai dengan toleransi statistik, sesuai dengan hasil survei kita. Seperti itu. Satria. Oke ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya, silakan kalau
Ini sudah disimpan, setelah itu baru di. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, Humaira, ya silakan. Izin Pak, terkait tadi itu kesalahan saya Oh ya, simpang. yuk kita rubah. Ya, ya, ini stop share. Kok stop share? Rubah ini. Punyanya Humaira. Oke. Nah, kita lihat Humaira. Ini ya, ini yang saya maksud. Ketika kita klik 2 kali, kita klik 2 kali, ini jaraknya hanya 83 meter, gitu ya. Jadi kemarin itu kan kita sebelum melaksanakan pemodelan, kita hendaknya menyamakan frekuensi, ada persepsi dulu bahwa dari simpang sini sampai simpang sini jaraknya adalah 400 meter dengan cara set scale atau mengeset skalanya. Nah, kalau sudah seperti di set dengan di awal, jadi kita udah sama nih Humaira dan teman-teman, di gambar kita itu dari sini sampai ke sini jaraknya 400 meter. Nah, mungkin ini luput dari settingannya Humaira, sehingga kemungkinan Humaira scroll gitu ya, ininya belum pas gitu ya, sesuai dengan yang kita setting, baru langsung gambar, jadi terbitlah seperti itu Humaira ya. Nanti gambarnya di set dulu, skillnya nanti dilebar-lebari ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti Humaira kan udah bisa nih, tinggal digambar lagi ya nggak apa-apa. Gitu ya. Yang kedua Humaira, yang ini yang saya bilang, ini ketika kita lihat 3 dimensinya, nah seperti ini. Padahal ini 2/2 udah harusnya gitu ya. Harusnya nih link ini dipepetin. Ini masukin pepet sini, nah ini juga dipepetin. Nah, numpuk gitu loh Mir. Ya, tapi karena ini numpuk kelihatannya kok kayaknya magenta semua. Dan ilustrasinya adalah ketika kita menyalip kan nggak sampai di pinggir ini tah nyalipnya, paling ya setengah ini aja. Nah, caranya ini klik 2 kali, ini klik 2 kali. Nah, yang ini jangan 3,5. Kita berikan berapa sih jaraknya ketika dia menyalip? Paling dari garis tengah ngambilnya 2 meter aja gitu ya. Nah, ke sampingnya. Di sini 2 meter, yang di satunya ini. Nah, dia terlihat seperti ini. Nah, cuma 2 meter aja yang diambil tadi. Nah, ini juga sama. Nah, ini klik 2 kali yang arah sebaliknya. Yang ini diganti dengan 2 meter saja. Gitu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk disatukan ini ya. Oke, kalau sudah selesai. Nanti ini juga diperbaiki ya dengan cara ini. Klik kanan, nih, recalculate spline. Nah, gitu. Jadi nggak usah lagi gambar, recalculate saja. Jadi sudah jadi bagus ininya. Nah, gitu. Ya, nanti ketika kita lihat, nah kan seperti 2/2 UD tah. Gitu. Ya, itu aja kesalahannya. Nanti teman-teman yang mempunyai kesalahan yang sama, silahkan diedit untuk dapat disesuaikan. Yang ini juga saya soalnya tidak bisa lihat gambarnya Humaira yang di sini kan tidak tersimpan lah di save-nya, sehingga yang bisa kita lihat hanya linknya saja. Tapi mengetahui linknya itu dengan klik 2 kali, kita bisa tahu jarak linknya ini berapa di sini. Ya, cuma 83 meter. Sedangkan teman-teman itu contohnya yang tadi Pangeran Langit gitu ya. Ini saya sip aja dulu.
Nah, kita lihat di sini, kita klik 2 kali, itu 300. Ya. Ya, jadi nanti setelah ini kita akan membuat sebuah halte di sini, gitu ya, halte di mana haltenya bisa menampung bis bis apa namanya gandeng. Sedangkan bis gandeng kan 20 meter ya jaraknya. Kalau pakai halte 20 meter, habis nanti Humaira di sini karena 80 meter cuman jaraknya. Gitu. Ya, nanti Pak kok sedikit sekali jelek seperti itu. Oke. Seperti itu. Ya, yang mirip sama Humaira itu Putri Mardiani, Wanda Ya, Pak. Wijaya, Nurul Fadilah. Nanti silakan diperbaiki. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Kalau sudah, ya saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita tentang driving behavior. Pelajari lagi terkait dengan apa namanya jurnal yang tadi, kemudian yang salah-salah diperbaiki kembali, terutama ini banyak yang longgar-longgar di sininya ya. Ya, oke, kalau sudah silakan. Nah, saya tutup kuliah pada hari ini. Ada pertanyaan terakhir? Saya lemparkan. Sudah di, oke, sudah. Segmen udah di screenshot pembelajarannya. Oke, sudah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama di mari.